Yang namanya Oh, picky eater itu pasti semua moms and dad di rumah kayaknya pasti pernah ngalamin ya, mm, anak-anaknya nih ngalamin picky eater. Picky eater itu paling sering terjadi di masa balita sebenarnya, mulai dari usia mm, 2 sampai 4 tahun paling sering, tetapi bisa terjadi sebelumnya, bahkan sebenarnya dari mulai mulai empati pun bisa, tetapi umumnya si oh, empati kurang ada masalah nih. Yang iya. paling sering terjadi adalah di masa balita, jadi usia 2 sampai 4 tahun itu paling sering. Mm, 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 Nah, mm, mm. anak-anak biasanya dia di usia 2 sampai 4 tahun, memang problemnya adalah dia masuk ke fase explore dan anak-anak ini mulai Mm. masuk merasa dia mandiri. Jadi dia kayak punya preferences. Dia maunya makannya yang ini. Dia udah mulai ada menentukan maunya yang ini aja, maunya yang ini aja, sukanya yang ini. Jadi dia mulai tuh ke dalam periode picky eater tadi gitu. Mm, mm, mm. Nah, kalau sebagai orang tua sebetulnya yang perlu banget untuk diketahui bahwasanya anak ini sudah mulai jadi yang pilih-pilih nih. Ini bagaimana dok? Sebaiknya hal pertama yang dilakukan sebagai orang tua kalau udah tahu anaknya dia mulai pilih-pilih atau jadi begitu. Ya. Mm, Nah, sebagai orang tua, kita kan sebenarnya pingin anak kita tumbuh dan berkembangnya secara optimal tentunya ya. benar. Jadi, karena kita tahu memang itu adalah satu periode bahwa si anak mulai mandiri. Dia mulai Mm, ada keinginan, oh dia pengennya makan ini, pengennya makan ini. Kita hargain bahwa oke, si anak ini udah masuk ke dalam fase di mana dia mulai mandiri. Sebenarnya belum mandiri sih, tapi memang fasenya adalah dia ingin seperti anak gede gitu berasanya. Nah, sebagai orang tua, kita tetap harus memenuhi kebutuhannya dia karena seperti kita ketahui, perkembangan otak, pertumbuhan otak 80% akan terjadi di usia 2 tahun. Jadi, Oke. kita harus memenuhi kebutuhan kalori dan kebutuhan nutrisinya si anak secara optimal sehingga Mm, pertumbuhannya ini tetap optimal walaupun si anak mm, piki-piki tadi. Nah, mm, mm, pinter-pinternya deh si orang tua nih ya, moms and dad di rumah mesti mm. bagaimana caranya supaya si anak ini bisa memenuhi seluruh nutrisinya. Nah, target kita pertama-tama di usia 1 tahun dia harus bisa makan dulu 3 kali sehari ditambah Oke, 2 snack. oke, Ya, oke. targetnya 3 kali makan besar. Makan besar tuh Mm, artinya ada karbohidrat, ada protein hewani nabati ya, lemak, kemudian serat, itu mm, semua udah mesti mm, ada ditambah 2 kali snack. Nah, di usia 1 tahun, susu sebenarnya tinggal pendamping saja. Jadi, mm. kita utamakan makan utamanya. Nah, kita mulai di usia 1 tahun feeding rules nih udah mulai mesti dijalankan. Jadi di Mm, jam mm, makannya anak-anak diajarkan untuk makan makanannya. mm. Feeding rules ini disarankan makan sekitar 30 menit. Kalau si anak, kalau Oke, zaman dulu kan kita usahain makan ya, jadi ada yang sambil digendong-gendong, ada yang benar. sambil pokoknya diusahain deh, kalau bisa sambil main, Mm, sambil nonton dan sebagainya. Kalau sekarang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun menyarankan makan tanpa distraksi. Jadi makan kita fokus ke makan. Setelah 30 oke. menit, nah 30 menit misalnya anaknya udah tidak mau makan, kita masih boleh tawarkan. Tapi Mm, tawarkannya secara netral, jadi tidak memaksa sebenarnya. Satu dua kali oke, lagi ditawarkan, anaknya nggak mau makan, oke, berarti proses makannya selesai. Nah, oke, oke. setelah itu nanti kosong dulu. Nah, sampai Mm, ke jam snack. Di jam snack baru kita oke, kasih lagi selingan. Gitu. Itu mungkin yang oke. utama ya. Jadi utama Bapak Ibu mesti Mm, terapkan dulu nih feeding rules-nya dengan mm, harapan setelah dilakukan feeding rules tadi dan makan 3 kali makan utama ditambah dengan 2 snack, anaknya bisa makan secara teratur dan mengurangi picky eater karena pada ya, saat jam makan anaknya perutnya memang sudah lapar, jadi kemungkinan untuk picky eater lebih sedikit gitu. ya.